Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma alimna rusdana wa alimna ma yanfa'una wa yassirna ilman nafi'an. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka manubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji beserta syukur orang sami-sami panjatkan kita sama panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah, kudrah kuasa Allah, iradah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus saya pribadi, umum semua para bapak jamaah yang mana alhamdulillah kita sama-sama bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selamanya kita hidup di alam dunia ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat kepadanya, menjauhi larangannya zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam semoga selamanya terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, dunia terutama akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Barokah suratul Fatihah dan barokah musannif fi hadzal kitab. Mudah-mudahan wabil khusus kita semua oleh Allah qalbiyah kita, mau yang sir ataupun yang wastul qalbi, mudah-mudahan bisa ma'rifat kepada Allah, bisa menyaksikan apa sifatnya Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan siapapun yang sedang berjuang di jalan Allah, oleh Allah diberikan kekuatan kemenangan. Wabil khusus saudara kita di Palestina, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran, kekuatan ala hadiniyah, khususan musannif fi hadzal kitab bijahi Rasulillah wa bi barakati Tuhan Syekh wa bi barakati Syekh Ahmad Sohibul Wafatanil Arifin wa adrati khususan Syekh Abdullah Muhammad Ruzan Izzi Abidin Ruzan Masyai Masaikhina ya Allah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak jamaah yang sangat saya hormati dan kagumi, kemarin kita sudah membahas tentang akal. Ada akal tabi'iyah, ada akal goriji, ada akal ruhani. Akal tabi'iyah yang mana Allah berikan yaitu kepada binatang yang tidak bisa mengetahui Tuhan. Kedua, ada yang namanya akal goriji. Akal goriji ini adalah
akal untuk bisa mengetahui Allah, yaitu mengetahui sifatan-sifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada akal rohani. Akal rohani adalah akal yang mana untuk bisa menyaksikan af'al Allah, asma Allah, sifat dan nubuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa kita semua akal rohani harus bisa menyaksikan. Kemarin kita berikan contoh seperti orang yang mengucapkan syahadat, ada yang mengucapkan syahadat di lisan saja, ada yang mengucapkan syahadat yaitu dengan akal rohaninya, atau yang disebut dengan sirnya qalbiyah paling dalam, atau yang disebut lagi yaitu mata hatinya. Lisannya mengucap, ruhaniyahnya, akal ruhaniyahnya sedang menyaksikan. Seperti dohir kita ini mata melihat air. Nah, akal ruhaniyah atau sir kita menyaksikan yang menciptakan air. Maka orang akan beda yang cuman bisa melihat mata saja dan orang yang belajar untuk bisa melihat dengan akal rohani. Ini bahasanya Pak, bisa akal rohani atau sir, atau namanya sirin nur, atau namanya suwaidadul qalb. Ihidna hati, sok dibahasakan mata hati. Jadi qalbiyah itu yang mana paling dalam disebutnya akar rohani atau disebut sir. Saya pernah membawa orang, ibu-ibu dan bapak-bapak, datang ke guru saya. Ketika itu bapak-bapak dan ibu-ibu sama guru saya diberi air. Ibu, bapak silahkan minum, itu bahasa. Diminum, udah diminum, ibu terasa ke airnya, terasa. Allahna karasan terjempek, diam, tidak bisa menjawab. Nah, ini tanda yang mana ketika mata saja melihat kepada air, Allahnya enggak ada. Di sini sudah beda. Yang bisa melihat dengan mata saja dan akal rohaniah. Tapi beda ketika orang yang mana mata fisiknya melihat, terus mata qalbiyah atau mata hatinya bisa melihat. Air yang mana Allah desain untuk minuman jasad, terasa ke jasad kita. Bahkan sebelum diminum sudah terasa ketika minum air, maka haus akan hilang. Nah, begitu juga akar rohani. Akar rohaniyah kita ketika air masuk harus terasa Allahnya di sana. Gimana terasa Allahnya? Bahwa kita melihat air ini bagian jasad, tapi untuk akar rohaniyah atau yang disebut sir, kita melihat yang menyaksikannya ini air, yang menciptakan ini air. Dan kemarin bahwa air ini termasuk kepada hukum adat. Hukum adat itu sering terjadi tapi tidak memberi efek samping. Orang yang minum tanpa akar rohaniyahnya bisa melihat,
Maka ketika ditanya, Bapak, apakah airnya terasa? Terasa. Allah nak karasan teu, diam 1000 bahasa, Pak. Nah, kita belajar sekarang yang mana ketika minum jasad kita merasakan ciptaannya, akar ruhaniyah kita merasakan, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan af'alnya Allah. Bukan air yang punya af'al menghilangkan haus, tapi Allah Subhanahu wa taala. Entar saya bahasanya kuasa Allah itu supaya cepat dimengerti. Seperti itu. Makan sama seperti itu. Entah akan beda, Pak. Berarti orang yang minum tadi, yang mana ketika ditanya air terasa, terasa. Allahnya terasa enggak? Enggak bisa jawab. Maka cuman sampai di bendanya, di makhluknya. Entah masuk ke dalam qalbiyah. Ditakutkan nanti dia punya itikad bahwa airnya ada, Allahnya enggak ada. Tapi orang yang selalu apapun yang dia kerjakan, bukan minum saja. Khususnya saya sekarang sedang bicara. Kita sedang sholat, kita sedang bepergian, seperti kemarin kejadian. Entah saya suka bilang, abdi dari pesantren Nurul Hidayah Cikopak ke sini, dohir pakai motor, terlihat oleh mata. Tapi ingat kolbiah kita, jangan melihat motor. Apakah dengan motor kita punya jaminan bisa ke sini? Tidak. Kemarin kejadian di tol Purbalenyi hampir 16, Allahu Akbar. Padahal dia sudah tapis pakai mobil. Pasti orang yang sudah pakai tol, pasti orangnya pada tapis. Kedua mobilnya pada hebat. Dan di sana melihat, menyaksikan dohir kita berduka cita saudara kita. Andaikan kita yang seperti itu, Pak. Sebab itu kita nggak tahu. Dalam bepergian tidak tahu apakah kita selamat atau tidak. Jangankan bepergian pakai motor, pakai mobil, Pak. Kita sedang begini, kita belum ada jaminan. Kita harus eling, qalbiyah, mengingat Allah itu. Harus menyaksikan Allah itu seperti itu. Apa sebabnya? Sebab kita tidak punya jaminan. Bentar nanti beda orang yang menyaksikan Allah dan tidak. Apapun sedang apapun, ketika orang sedang menyaksikan Allah berarti kereling gak Gusti Allah. Walaupun gak diucapkan tapi ruhaniyahnya, qalbiyahnya. Mentak Allah, hebatnya Allah. Saya pertegas lagi, hebatnya Allah dan maha adil rahmannya Allah. Allah melihat manusia bukan dari fisik. Entah apapun yang Allah berikan kepada kita bentuk seperti ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Sebab Allah tidak melihat bentuk kita, tidak melihat rupa kita, yang dilihat qalbiyah kita. Nah, kita harus belajar ilmu qalbiyah diantaranya. Apa ilmu qalbiyah? Terutama keyakinan, yaitu ilmu tauhid. Entah saya tafakur, ya Allah, kenapa ilmu tauhid jadi ilmu pokok? Sebab yaitu yang pertama kita supaya kenal kepada Allah. Yang kedua, Allah melihat manusia bukan dari jasad, tapi dari qalbiyahnya, baru nanti amaliyah gitu. Sebab mustahil kalau qalbiyahnya tidak baik, mustahil akhlaknya pun pasti bakal baik. Kalau qalbiyahnya jelek, pasti akhlaknya akan jelek. Minumnya saja, Pak, untuk tingkatan ibadah, Pak, bisa dibalas oleh Allah 70.000. Terutama untuk tingkatan orang wasilin, arifin, muqarrabin, apalagi, Pak. Minumnya saja sudah beda, apalagi nanti dalam ibadah. Setiap apapun kita harus seperti itu. Kita kesini dohir, mengurus motor kita, wajib mengurus motor. Bensinan diurus motor. Jangan sampai motor mah nggak bisa apa-apa, Allah bisa apa, motor tuh di bensinan. Ya kita nuripu tuh, motor kita di bensinan, ganti olinya ganti oli, itu ke benda, apalagi kita ke makhluk, Pak. Entah kemarin hebatnya aturan Allah, hukum adat wajib dihormat.
Kata dokter, kita nggak boleh pegang air sebab nanti penyakitnya akan bertambah parah. Terus kata agama, ketika kita wudhu ada air, maka kita itu harus wudhu pakai air. Tapi hebat, hukum Allah apakah patok? Tidak. Maka diantaranya dalam ilmu fikih, sebab dibolehkan tayamum ketika seseorang yaitu sakit. Nah itu Pak, ketika sakit boleh menggunakan itu Pak, aturan Allah. Aturan Allah yang sangat luar biasa, memanjakan kepada hambanya. Tapi orang yang tidak mengenal Allah mah pasti akan kukulutus wae ka Gusti Allah. Naon Gusti Allah teh kieu-kieu teh. Ke saya teh batur sudah punya motor, saya mau kekejek bae lempang ini teh. Oh gitu pasti. Kemarin kita bahas Pak, khususnya untuk saya pribadi ini Pak. Sekarang teh lagi booming, yaitu udah pugu YouTuber punya. TikTok udah pugu. Sekarang lagi booming FB Pro Pak. Itu. Suka main FB sama Instagram. Orang banyak yang liar sama Gusti Meta candi monet ari ku Gusti Allah teu di monet cicing wae Gusti Meta gundah gulana jas dohir masuk ke qalbiyah seperti itu. Padahal dalam jasad kita, tangan kita alhamdulillah bisa bergerak, kaki bisa berjalan, mata bisa melihat. Yang mana ada orang yang Allah ciptakan tidak bisa melihat, tidak bisa, tangannya gak ada, kakinya gak ada. Kita sempurna. Memikirkan yang pasti, yang sudah pasti oleh kita tidak disyukuri, maka hancurlah nikmat yang ada dalam diri kita. Badan kaganggu, pikiran kaganggu, pikiran si Meta FB Pro jadi monet-monet Pak. Nah gitu. Ini yang sudah jelas, nikmat yang ada enggak disyukuri. Mentak hidupnya selamanya harus indah. Jangan ada bahasa hidup bahagia itu menunggu waktu. Tidak, kita sebagai umat muslim, kapanpun dimanapun kita bahagia gitu Pak titik. Boga duit, boga duit bahagia. Sakit tidak sakit bahagia. Apa sebabnya? Saya sudah punya Allah. Tapi senang terbuat duit, waduh, senang bisa apa-apa ini teh, makan gak bisa, terus ini itu gak bisa. Nah, ketika orang tadi bagi Pak, posting status, kita jangan lupa selamanya harus bersyukur. Bukan lisan saja, ya qalbiyah bersyukur. Qalbiyah teh mengakui dan tahu bahwa semua nikmat dari Allah. Ujung kaki, ujung kepala kalau diuangkan tidak akan pernah bisa diuangkan. Jangankan kaki, jangankan mata. Napas kita Pak. Napas satu napas keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Apakah bisa diuangkan? Enggak bisa. Sok dilihat napas segede alam dunia duitna, nggak napasnya berhenti. Mau teh tuh gitu banyak. Oh, tidak ada harganya Pak. Itu baru satu dengan napas, apalagi dengan mata, apalagi dengan ini dengan itu. Mentak orang yang tidak cerdas mah, yaitu orang yang mana memikirkan yang belum ada, yang ada ini dalam diri berapa puluh triliunan Pak. Entah tadi gak bisa diuangkan gitu. Mikirkan yang can pasti. Satu, mikirkan kebutuhan. Kedua, ada masalah. Akhirnya badan kita keganggu, pikiran kita keganggu. Apa sebabnya? Sebab kata bahasa ekstrim kurang cerdas gitu. Sebab tidak mengenal Allah. Kalau orang mengenal Allah, apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah berikan, itu yang terbaik dari Allah. Seperti orang mencintai seorang wanita, aku gak melihat proses, tapi aku melihat engkau, cintaku belah hati. Nah seperti itu Pak. Mas kawin berapa? Ditebak. Bahkan nyawa satu-satunya. Apalagi kata pujangga cinta.
Aku demi engkau siap mengorbankan nyawaku. Boro semawat manggar eta aya sih. Dengan cinta kok cinta. Tah eta gitu. Hebat pan ekor gitu mah. Saking kumes bogo sampai kawan gelut sampai ka gitu. Alhamdulillah subhanallah. Eta teh mati konyol gitu teh. Dina di ka Allah teh. Usaha apa? Kurang backup agama. Dan ini terasa apa saya pribadi. Entah ku Allah dikaditukeun teh Allahu Akbar Gusti. Ku bodoh mah jika benar pada masalah. Jangankan maksiat, ibadah pun banyak yang salah gitu. Jadi akal rohani bisa kita melihat ketika minum, jasad merasakan ciptaannya. Ruhaniyah kita awas jangan terkontaminasi. Kalau ada wajar kita lagi belajar, cepat-cepat kembalikan. Bukan air yang terasa, tapi afal Allah yang terasa. Nah itu. Lamun diucapkeun mah kalau lisan mah minum bismillah udah alhamdulillah. Qalbiyah kalau diucapkeun Gusti alhamdulillah. Sebab air ini jadi nikmat ke kita. Tidak ada apa yang minum jadi penyakit. Yang penyakit ginjal kemarin minum ditakar segini Pak. Kalau kebanyakan maka ini bararuh. Mentak saya pribadi cinta kepada diri pribadi sebetulnya lebih cinta Allah yang mengurus ginjal. Kita kapan ngurus ginjal? Badan juga saminggu ieu macan mani-mani sebab musim hujan we tiris. Di ginjal, jantung. Kapan kita ngurus jantung? Usaha eta ku Allah diurusna. Entak sangat dolim ketika seseorang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Cek Bang Jackwell mah cenah. Aing sedang dididik cenah banyak kerame eta pana FB teh. Si Well ampun. Naon sababna dididik teh leutik geus badak. Nanti nyiduhan gitu. Cara anjing teh mah geus diurus ngegel. Allah, mentak kita lebih, saya pribadi lebih hina daripada anjing. Apa sebabnya? Anjing mah tidak punya akal dori, tidak akan kata alif hukum. Hari kita udah diberikan akal, udah diberikan contoh, udah diutus para nabi ke sini para ahli ulama. Terus, kenapa sebabnya? Sebab kita lebih didominan oleh hawa nafsu itu. Kita udah tahu kenapa masuk maksiat, sebab kita didominan oleh nafsu. Cek Bang, dan subuh Bang, ente adan subuh, apalagi kita baru tidur jam 2, kedengar adan, apakah langsung lupa kita? Padahal yang memanggil emang tukang adan, tapi hakikatnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung ka bogoh Pak, manggil keur bobogohan eta. Geus pamajikan mah boro. Gitu. Ada yang adan teh batur mah ngacir ieu mah. Mana simut cenah gitu. Tungtungna bangunna jam 8. Nah, seperti itu Pak. Mentak saya merasakan ilmu harus dihilangkan di dalam qalbi. Jangan kita pernah merasa punya ilmu, terdinongkan Pak. Apalagi punya harta, apalagi ada marah suku sini gitu. Terus dihilangkan. Nol dalam qalbiyah, kita mau orang hina, kita mau orang bodoh, kita mau enggak bisa apa-apa, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam qalbiyah mah gitu, Pak. Entah kemarin kita dari awal pernah membahas Imam Junaid al-Baghdadi, dia diangkat jadi wali Allah sebab di dalam qalbiyahnya selamanya ibtikor kepada Allah dan merasa hina di pandangan Allah. Tinggal cek qalbiyah kita. Apakah kita merasa hina di pandangan Allah? Apakah kita merasa ibtikor di pandangan Allah? Saya pribadi belum bisa. Kita mah punya usaha, punya uang, sok tenang sebab ada uang karena qalbiyah.
Kalau kita nggak punya usaha, nggak punya uang, kita gundah gulana, bukan ke Allah, tapi kusabab nggak punya uang, nggak punya usaha. Nah, kita masih mau komentar, saya pribadi mentak sebetulnya yang punya usaha bisa cilaka, yang nggak punya usaha komode ya sama gitu. Ketika condong kolbiahnya, tenangnya bukan oleh Allah, tapi oleh penghasilan, tapi oleh usaha kita. Eta mah dohir, udah didohir. Kolbiah mah harus ibtikor selamanya. Apa ibtikor teh? Butuh selamanya. Seperti kita dohir butuh karena duit gitu. Kolbiah kita seperti itu. Mentak dohir silakan butuh uang. Dari teh terus bersyukur selamanya. Tetap ya senakang. Bukan duit malieur. Siapa yang melarang punya uang silakan punya uang. Eta mah kewajiban dohiriyah. Mentak yang disebut tawakal itu bukan di akhir. Ingat, tawakal itu di awal, Pak. Apa tarif tawakal? Kudu apa dulu tawakal? Ini tawakal disimpan di awal, di akhir. Ngus mentok baru ka Gusti Allah, bukan gitu. Tawakal itu dari awal. Tawakal itu adanya di dalam qalbiyah dan jasmaniyah. Apa qalbiyah? Setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan, pasrah ke Gusti. Gus, ya Rob, saya nggak bisa apa-apa. Unsurna ya Rob kalau bahasa begitu. Dohiriyah, kita bergerak, itu baru tawakal. Bukan diam, bukan tawakal. Tawakal ada di ranah qalbiyah. Jadi semua perkara kita itu diwakilkan ke Allah gitu. Entah di Sukabumi ada pajada. Mana wiridna? Ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Kalau kita diwakilkan ke orang anu hebat, kita tenang, Pak. Apalagi diwakilkan kanu nyiptakeun anak. Dulu pernah kita buat contoh. Kita masuk ke bus. Apakah qalbiyah kita ada pertanyaan? Ieu anu make supir teh bisa heunteu nya. Mang duduk pegat bus atau mobil, kita duduk diam. Padahal ini supir gak punya jaminan keselamatan. Kok kenapa qalbiyah kita enggak mang enggak apa gitu. Kita masuk ke kendaraan dunia, kita punya Allah. Kok kenapa qalbiyah kita selalu sunatnya mata gibur gitu. Tuh enggak usah. Tuh jadi tete dohir masuk ke qalbiyah tuh, Pak. Akhirnya ketika dohir masuk ke qalbiyah seperti itu. Buka usaha, bukan melarang usaha, bukan. Ketika punya usaha qalbiyahnya jadi mang-mang, punya usaha bergantung ke sana, itu yang celaka. Jadi eta mah dohir. Ketika ada buru-buru hilangkan gitu. Abi ya, punya penghasilan, masuk ke qalbiyah. Tenang, nanti punya gaji. Nah gitu, Pak. Gimana buru-buru? Kalau orang belum hafal, pasti nggak gantung na qalbiyah. Walaupun bahasa ditakutkan nanti masuk karena keyakinan. Umat dalam keyakinan kita. Kalau ada seperti itu, Anda jangan masuk karena qalbiyah. Ketika masuk buru-buru dihilangkan. Umat menghilangkan astagfirullahaladzim. Ya Goni, ya Mugni, ya Goni, Engkau ya Rob yang memberikan kaya, Engkau ya, atau ya Razak ya Fatah, ya Razak ya Razak, Engkau ya Rob yang memberikan rezeki, bukan kerjaan itu ya. Nah gitu Pak, dicentang buru-buru ya Tete. Dan saya merasakan Pak, ketika kita bergantung kepada, walaupun fakta data, bergantung kepada yang mana sudah jelas akan menghasilkan, kuasa Allah menggilap kata. Ketika kita belajar mengenal Allah, di sana Allah menyaksikan kebesarannya. Sebab ketika seorang dicintai oleh Allah, terus salah oleh Allah dicentang, itu harus bungah gitu. Tapi ini bagian qalbiyah. Anu tidak belajar qalbiyah mah santai we. Salah tekad oge gitunya ngagantung kadinya. Biasa we. Mentak ketika kita belajar dicentang di Gusti Allahu Akbar. Istighfar buru-buru, taubat gitu. Tak penyakit
yang sangat menghancurkan amaliyah adalah maksiat qalbiyah. Mari kita bahasnya di kitab Sulamut Taufik. Amaliyah kita 1 tahun bisa hancur sebab kita punya penyakit ujub atau punya penyakit riya. Masih ada tuluikeun ibadah, tapi ketika datang centang buru-buru. Nah, gitu Pak. Seperti ada berit atau ada tikus, ketika masuknya getrok gitu. Data mah gak apa-apa digetrok mungkin. Apa sebabnya? Habis kita. Atau ada ular getrok cepat-cepat. Kecuali si Panji eta mau diasupkeun ka imahnya Pak. Jadi pawang atau silakan kita jadi pawang. Itu akar ruhaniyah. Akar ruhaniyah yaitu atau yang disebut sir bahasanya Pak. Jadi saya pribadi Pak belajar masantren berapa tahun, hampir 48 ulin unggul itu masantren. Gak tahu bahasa yang hakikat itu. Di antaranya sir apa, akar ruhaniyah apa, nanti ketika masuk kepada tadali itu apa, tajali itu apa, musyahadah itu apa. Nah, tak belajar ini kita nambah wawasan. Apa itu musyahadah, apa itu tajali. Musyahadah itu melihat Allah bukan dengan jasad kita, tapi dengan akar ruhani. Nah, ketika kita makan, jasad kita merasakan ciptaannya, qalbiyah kita merasakan yang menciptakannya. Nah, itu harus terasa dua nata. Kalau tidak terasa, maka itu termasuk kepada magrur masalah. Kalau dina ilmu tasawuf magrur, orang yang tertipu. Kalau bahasa guru saya yang satu lagi bahasanya terfitnah oleh makanan. Itu hukum akal punya akar ruhaniyah. Pembagian hukum akal. Nah, kita masuk kepada pembagian hukum akal. Hukum akal terbagi kepada 3. Kita harus paham dulu yang ini. Yang dimaksud akal di sini akal goriji. Akal goriji itu akal untuk mengetahui sifatan Allah. Hukum akal kepada 3 terbagi. 1, ada yang wajib akli. 2, ada yang mustahil akli. 3, ada yang jaiz akli. Itu wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Seperti kami hukum adat, ada wajib adi, mustahil adi, ada jaiz adi. Apa yang dimaksud atau pengertian wajib akli? Setiap perkara yang mana menerima oleh akal, dimengerti oleh akal goriji, tidak dimengerti oleh akal goriji ketika tidak adanya. Lagi, ketika dimengerti oleh akal goriji adanya dan tidak dimengerti ketika tidak adanya. Contoh, kita main otak dulu. Ini air ada di depan mata, dan ini bukan kopi tapi air. Maka otak kita akan dimengerti bahwa ini teh air, bukan kopi. Tidak akan menentang otak kita bahwa ini bukan air, pasti ini sebab sudah jelas fakta data. Dan ingat, di ilmu tauhid itu hukum pasti. Jangan ada ragu di dalam qalbiyah keyakinan kita. Nah, wajib akli itu adanya dimengerti oleh akal goriji. Kalau tidak ada, tidak dimengerti. Tadi lihat, ini dohir, berarti yang terlihat oleh kesat mata kita. Air ini ada, namanya prima. Maka tidak dimengerti kalau air gak ada. Mar, kita kunon culang cilen mencari air
wanita air di depan mana nggak ada. Berarti orang ini akalnya dikemanakan, padahal ini air ada Pak, ada ayatnya gitu. Adanya dimengerti oleh akal goriji dan tidak dimengerti kalau tidak ada. Seperti kita kepada Allah, Allah itu mempunyai sifat kudroh. Apa itu kudroh? Kuasa. Akal goriji akan menentang kalau Allah itu tidak kuasa. Maka akal goriji akan punya hukum yang mana wajib menurut akal goriji pada Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Jangankan kepada Allah Pak, Allah mah itu maha segalanya. Makhluknya Pak, makhluknya nih. Kalau kita mau bahasa dohir, seperti contoh di sini, pun guru membuat contoh seperti jirim teh jisim. Ketika yang punya jisim wajib dia itu bertempat, mustahil tidak akan dimengerti oleh akal ketika jirim gak bertempat. Yang disebut tempat itu ada atas, ada bawah. Tuh, kiri anaknya, ulon, wetan, kalet. Di mana? Mustahil. Kalau ada jisim tidak bertempat, pasti semua bertempat. Ini air di atas, di bawah, di atas mejanya. Nah itu. Maka tidak ada jirim tidak bertempat, semua bertempat. Bertempatnya seperti kita bertempat. Pan saya nggak punya rumah, pan kita teh ada di bawah ini teh. Yang disebut tempat itu bukan rumah doang, atas bawah punya kulon, wetan, kaler itu namanya tempat, atau yang disebut namanya waktu itu. Jirim mesti bertempat. Tidak akan dimengerti kalau jisim tidak bertempat. Nah, kita kepada Allah sekarang dimengerti oleh akal goriji bahwa Allah itu ada, tidak dimengerti kalau Allah gak ada gitu. Seperti ini air ada, tidak dimengerti oleh akal goriji bahwa ini air ada, tidak dimengerti kalau air gak ada, sebab ini ada. Ini mah untuk dohir. Nah, tadi kita sudah punya bekal bahwa melihat Allah, yaitu melihat apa asma sifatnya dengan akar ruhania. Maka enakeun di sini dulu. Kalau orang yang belum belajar akar ruhani nanti dibagi liar, mau ningali Allah teh ningali apal. Nah, maka akal goriji wajib menurut akal goriji, wajib Allah itu ada, mustahil tidak dimengerti kalau Allah tidak ada. Dimengerti Allah itu hidup, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha irodah berkehendak. Mustahil Allah tidak mengetahui, tidak melihat. Nah, mustahil itu. Mentak akal goriji itu untuk bisa mengetahui sifatan Allah. Ingat, sifat yang wajib bagi Allah itu 20. Kenapa 20? Itu teh ulama mempermudah kepada kita. Ini paham Ahlussunnah Pak. Kita wajib ke anak-anak yang pertama ditanamkan wujud kidam bako. Apal eta apal sadayana. Seperti mana dalam Asmaul Husna banyak cukup dina sifat 20 mah kudroh kuasa Allah. Nyakup semua sifatan Allah, asma-asma Allah yang lain. Udah kuasa Allah. Jadi ulama itu mempermudah ke kita. Wujud artinya ada Allah, takkan kecil gitu. Kidam artinya terdahulu Allah.
Nah kita nanti wajib ngamakrifatkeun sifat wujud gitu. Jadi akal kita wajib bahwa Allah itu kuasa. Kalau akal goriji mengatakan Allah tidak kuasa, maka imannya dipertanyakan, bisa masuk karena kufur. Kedua, ingat, yang kuasa cuman Allah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang memberikan jaminan apa-apa keselamatan, kemudaratan, hanyalah Allah. Ketika kita punya keyakinan ada yang kuasa selain Allah, ada yang bisa selain Allah, berarti itu musyrik. Musyriknya menduakan kekuasaan. Jadi Allah kuasa, kita kuasa lah gitu. Seperti karena air, atau karena kerja, atau karena uang. Allah teh kuasa, tapi dak teboga duit mah tetap betul kita segala perkara oleh Allah. Tapi kalau ngabangun teboga duit mah tetep tidak akan jadi-jadi. Tah orang termasuk elor tetep. Elornya gimana? Can bisa nerapkeun yang mana Allah ketika kita diberikan jasad maka dibutuhkan itu. Tah kita kudu usaha, kudu jadi orang anu multi talenta tuh gitu. Jangan diam saja deh, itu urusan dohir. Berarti kita harus belajar ilmu dohir, mentap diwajibkan tadi dia. Tapi ketika kita gak punya apa-apa, jangan masuk ke kolbiyah. Tadi teh, aduh saya gak bisa apa-apa nih, gimana mau hidup? Nah, jangan seperti itu, nah kolbiyah mah jangan seperti itu. Entah kenapa diwajibkan kita mencari ilmu? Karena untuk jasmaniah dan untuk ruhaniah kita selamat. Silahkan kita belajar ilmu apapun. Tujuan ketika di backup sama tauhid, maka tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kita usaha ya Rob, saya usaha. Melihat bahwa kita bisa usaha ini oleh Engkau. Kedua, dapat rezeki itu bukan untuk saya pribadi, untuk nafkah keluarga dan untuk memberi orang yang membutuhkan gitu. Entah kalau usaha ingin barokah, harus ada niat dalam qalbiyah, yaitu untuk nafkah orang lain, atau bahasanya sedekah untuk orang lain. Kalau kita belum bisa, umpama belum nisab, kita belajar. Dina kalusan mah kudu belajar, Pak. Harus belajar. Gak bisa kita memberi umpama 1 juta, kita belajar memberi 10.000. Yakin bapak-bapaknya ahli sedekah di mana? Itu. Kan hawana karena sedekah mau beda apa? Jeung kana meuli rokok gitu. Tukang rokok mah gitu. Karena sedekah pas 10.000 teh mikir deui. Nah, karena rokok teh mikir. Ayeuna rokok anu 10.000, 15.000 banyak rokok. Coklat toge 18.000 jarum coklat. Anu datang ke Alfa, saya pribadi merasakan, mah duit 50.000 teh kecil, Pak. Tapi ka masjid mah 50.000 Gusti nu agung. Saburat eta. Berat kumaha loba teuing sedekah teh. Ampun, obat teh. Ka Alfa ka Tokma itu Pak, pada 50.000 teh meuli pecin karena masih perut banyak. Abdi ya Pak, itu kenapa kurang itu penyakitnya jadi. Iya saja abdi pergi hanyalkeun batur mah naudzubillah ya. Saya pribadi. Ya Allah jangan kunaon ieu berat rek sedekah 50.000. Nah, ari meuli rokok. Ayeuna Pak rokok melonjak Pak sadaya. Super oge super anu murah teh wa Samsung tepat 22.000. Eta arek meuli sugan aya hate teh kumaha? Henteu Pak. Sabab kenapa? Resep cinta. Karasa eta rokok teh. Nah, ka Allah teh kitu padahal rokok itu kada mentak ieu keur ngarokoknya. Kada keur ngarokok. Lagi ngerokok silahkan isap,
Tapi untuk rohaniah harus menyaksikan, bukan rokok yang memberi nikmat, tapi Allah yang memberikan nikmat. Bahasa mah silakan, aduh rokok Samsu enaknya, atau Sampurna Mil, atau Ese masuk 40 atau Pak, aduh dosa itu arek eureun dah Ese ngarokok teh gitu. Nah gitu. Mentah ke jasad mah bahasanya gitu, aduh ya rokok enak, entong aduh ya Allah enak, semua rokok ya Allah tuh salahnya Pak. Buku rokok kalau ke Allah disebut cilaka kayak babet ku batur siang teu bener sana rokok disebut Allah bisa gitu. Bahasa mah enak tuh, ya rokok enak, eta Sampurna Mil gitu, udah mahal Sampurna Mil, beda jeung coklat cenah gitu. Tapi di dalam qalbiyah, nah di dalam qalbiyah kade tong katipu ku rokok. Orang anu ngeunah ku rokok eta teh katipu kapitna ku rokok. Allah na hilang, Pak. Tuh, jasad mah silakan Allah. Gak apa-apa bilang seperti itu. Tapi untuk rohaniah ingat ka Gusti Allah. Bukan rokok anu nikmat kan deh. Oh. Sebab lamun ku Allah teu diberi nikmat, moal karasa nikmat eta rokok, Pak. Contohnya gering kita atau orang, tidak semua orang resep rokok. Abdi pun guru Pak di Cikumpai ngarokona Surya diberes Sampurna Mil utah Pak, padahal Sampurna Mil teh rokok mah teh Pak, aduh jabe teh tapi gak gitu jeung kalbi tapakuran jalmi Allah Akbar. Ieu tina lidah Pak kawasa Gusti itu ningali letah teh tembuskeun ka Gusti Allah. Kumaha ningali lidah kana Gusti Allah teh heueuh eta aya nu resep ieu itu teh resep gitu. Padahal cek abdi teh sampurna teh enak teh. Pedo eta aduh rokok eta. Tapi da anjeunna mah utah Pak, lidahna teh asup eta. Allahu Akbar. Tuh, lamun diucapkeun kitu. Ieu na qalbi ngageter Pak. Tuh. Belajar connect gitu, lamun teu connect mah rokok we nu meunang teh melenyun we terus bentar. Hatena mah kana rokok nih ge lika Allah. Oh, kapitna ku rokok. Cek abdi teh Allahu Akbar bener kawasa Gusti. Lamun jami resep hiji perkara, resep unggul eta nu lain moal payu. Kawasa Allah. Entak di Samsu payu, coklat payu, komoda marahal nu lain. Paksakeun aing. Mung sabaraha rokok coklat. Hayang nama Samsu. Hayang nama eta teh Sampurna Mil. Da kumaha atuh? Teu boga duit mah eta oge teh tangkal listrik teh dibakoan. Baheula apa teh? Panaina mah rokok eta ilegal, Pak. Baheula mah di harina teh, Pak. Ayeuna mah teu boga duit meunang, meuli itu mahal meuli mahal, diskenyot teh eta. Ngalinting we bako. Aduh Gusti. Eta panen eta letah, Pak. Allahu Akbar. Gusti kawasa Gusti. Bisa merasakan ieu teh amis, ieu teh pahit, ieu teh hase. Kan ditong ningali jasad mah silakan ningali lidah. Qalbiyah kade akar rohaniah nyaksikeun eta teh kawasa Allah kitu ya, Pak. Can bisa ka ditu ka dieu mah kitu kawasa Allah. Seperti dohir ningali ieu cai karasa tah dina akar rohaniah qalbiyah we kudu kitu tah. Kudu sapertos kitu. Lamun teu kitu buta mata hatina, mata ieuna ningal. Bayangkeun ketika kita buta buta mata, kumaha karasana? Ripuh Pak, batur mah lumpat ya mah lompang ge. Ripuh yang buta mah bisa lumpat. Kemarin pernah diceritakan ada orang yang pernah ke Amerika. Apa ngaran Amerika nggak bisa ninggal Pak. Kumaha awe di Amerika bukan tinggal, untung sakitu. Lamun bisa ninggal mah juga tinggalin seksi-seksi. Gusti Allah. Tapi pun guru Pak eta mah Allahu Akbar keajaiban Gusti. Subhanallah. Seperti anak yang di dosna tadi di RCTI banyak yang buta teh. Hafid eta Al-Qur'an Pak. Ari kita ngeblor mata teu apa kulhu ge balik. Ampun maca kulhu eta. Balik aduh. Maca ina atau ina. Kan geus lieur eta makmum ngadaguan imam.
balik di isna kumaha teh segede poho eta naon sama tara dibaca teh sering dibaca mah apa mata kada ayat tikror ke kelas kita 40 kali itu mah apa tikror teh diulang-ulang itu supaya apa supaya teu poho seperti abdi geus apa lama enggak dibaca ketika dibaca teh geter naon sababna poho gitu oh ada rasakan kamahmu balik deh karena tungtung komo keur taraweh coba diburu-buru imam ngakuju deh gitu waduh ribut Allahu Akbar mestinya awasan Gusti eta maca kitab Pak kitab nu naon oge katalar eta apa baca eta kitab diberi kelebihan Gusti Allah. Nah hari abdi cenah itu ieu anger we kitab teh merupanya mau macana dia teh kumaha ngartikeun bisa salah. Nah melihat seperti Pak otomatisnya yang saya rasakan ketika melihat orang yang meninggal. Ketika orang meninggal langsung ruhaniyah kita langsung oh ku Gusti Allah kadinya waktuna kitu. Tah dina eta mah sok rada konek gitu kanu lain mah tah can belum bisa tapi kita belajar konek seperti mata kita konek oh ini teh cai oh ini teh buku nah kolbia kayak gitu dina kolbia mah nokeun sadayana nu katingal teh ka masa Allah gitu sebab teh aya apal iwal ti apal Allah tidak ada nu bisa iwal ti nu bisa mah Allah sadayana no sadayana Pak itu entar seperti melihat para aulia oge bisa kitu bisa kieu silakan bahasa deui tapi kolbia ku Gusti dikitukeun kita harus mengikuti prosesnya menjadi aulia Allah gitu man ieu mau karomah disebutkeun ari amal ibadahna goreng patut tah eta kacau hayang bisa ngapung ibadahna teh kacau entar kata pengarsa guru saya pribadi mah mengejar-ngejar berkah tangkal berkah gak diurus akhirnya beberkahan ngejar-ngejar ingin pohon pisang tangkal pisangnya tidak dipelak atau tidak diurus akhirnya pipisangan gitu pipisangan mah berarti yang terbuat dari plastik konek indah barang dimakan teh ngegerges Pak sabab eta mah pipisangan entak mending punya mobil daripada mau mobilan ya mobil ya punya mobil menyaan dari mau mobilan mang mengengeng gitu ya udah kali ngeng gitu aya motor aya memotoran mutak tangkal takwa tanaon tangkal takwa teh dohir wa batin dohirna sing hebat ibadah terutama nu 5 waktu batiniyahna tah ini ilmunya ini teh ilmu untuk kita jadi wali Allah wirid ibadah apapun maka akan tembus kepada Allah kalau pakai ilmu ini. Ketika kita sholat amaliyah ruhaniyah kita sedang menyaksikan bukan pekerjaan saya tapi kita dibisakan oleh Allah. Terus bisa cerita terus bisa lewat gitu. Kemarin menuju pengawasan di perumahan Bamala sampai 7:30 Pak. Terus utara sadar ya terus itu ya mudah-mudahan. Jadi yang disebut wajib akli itu adalah dimengerti oleh al-ghariji adanya tidak dimengerti tidak adanya. Allah kuasa dimengerti tidak dimengerti kalau Allah tidak kuasa. Allah ada tidak dimengerti kalau Allah tidak ada. Seperti jasa kita butuh kepada tempat mustahil tidak dimengerti oleh akal ghariji bahwa jasad tidak butuh tempat pasti butuh kepada tempat. Mudah-mudahan kita semua terutama akal ghariji terus belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akar wariah kita apapun yang kita kerjakan, mata kita melihat ciptaannya, apa yang kita kerjakan, qalbiyah kita, ruhaniyah kita melihat yang memisahkan kita. Kita bukan bisa sendiri,
tapi dipisahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, berikanlah kekuatan, mau senang, mau pahit menurut kita, tapi kita belajar mengenal Allah semuanya manis. Sebabnya, sebab bukan melihat proses, tapi melihat hasil. Bukan melihat proses ininya, tapi melihat yaitu itu sudah ketentuan Allah. Masuk kepada sifat rukun iman keenam. Kita itu harus iman. Iman itu adalah tidak ragu apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Kita mudah-mudahan bisa menerimanya. Kita tidak bisa kalau tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahumma